your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Masrika, NIM 303180005, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam kelas A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah konseling spiritual dengan dosen pengampu Pak Muhammad Nurdin MAG. Nah, di video ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan atau sedikit tips bagaimana cara kita dalam menghadapi suatu cobaan. Nah, cobaan ini berupa cobaan sebuah penyakit. Karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Nah, di sini saya ingin berbagi tips sedikit dengan teman-teman dan saudara-saudara sekalian mengenai cara kita menghadapi cobaan berupa penyakit ini dengan terapi positif thinking atau berpikir positif. Yang pertama yaitu dengan berbicara dengan diri sendiri. Nah, berbicara dengan diri sendiri ini dalam hal ini kita misalkan sedang mengalami suatu penyakit. Nah, kita di sini bisa mengambil cara yaitu dengan mengalihkan persepsi kita terhadap penyakit yang kita alami. Misalkan kita mengalami suatu penyakit, nah kita jangan berpikir kalau penyakit ini itu penyakit yang mematikan atau berbahaya. Misalkan, oh aku kok mengalami penyakit ini, jangan-jangan ini penyakit nantinya akan berbahaya dan akan menjadikan saya lebih cepat meninggal. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Di sini dengan cara berbicara dengan diri sendiri kita berpikir, oh dengan adanya penyakit ini saya harus berusaha dengan diri sendiri dengan sekuat tenaga untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan kita juga bisa mengambil sisi positifnya dari penyakit ini. Misalkan kita beranggapan bahwa dengan adanya penyakit ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa kita itu tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit yang kita derita saat ini. Yang kedua yaitu dengan cara mengambil sebuah peristiwa atau kejadian itu dengan mengambilnya dari sisi baik. Nah, di sini misalkan kita sedang mengalami mengidap suatu penyakit. Nah, dengan mengambil dari sisi baiknya penyakit tersebut, misalkan kita berpikir bahwa dengan adanya penyakit ini kita itu bisa memberikan perhatian penuh kepada diri kita dan memberikan usaha terhadap bagaimana usaha kita untuk menghilangkan atau menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, dengan mengambil sisi baik ini kita tahu bahwa kita itu seharusnya bersyukur dalam menghadapi penyakit dengan melihat bahwa ada orang lain yang lebih menderita daripada penyakit yang kita hadapi. Selanjutnya yaitu cara yang ketiga yaitu dengan mengubah pikiran. Nah, di sini kita bisa mengubah pikiran kita. Misalkan kita mengalami mengidap suatu penyakit, nah dengan mengubah pikiran kita ini misalkan dengan adanya suatu penyakit ini bukan menjadikan kita menyerah atau gagal dalam menghadapi percobaan berupa penyakit ini. Kita bisa mengubah pikiran kita dengan yaitu dengan adanya penyakit ini saya lebih semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan untuk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu cara yang keempat, yaitu dengan cara menetapkan apa saja yang perlu diubah. Misalkan kita sedang mengalami suatu cobaan, nah kita itu dengan adanya cobaan ini kita bisa mendaftar apa saja sih yang perlu kita ubah supaya hal ini itu tidak lagi terjadi. Misalkan kita sedang mengalami suatu penyakit, nah penyakit ini disebabkan oleh ada halnya suatu atau oleh pola hidup kita atau pola makan kita. Nah, di sini setelah kita mengalami penyakit ini, karena hal-hal tersebut kita bisa menetapkan, oh nanti kalau aku sudah sembuh dari sakit ini, saya bakalan mengubah pola hidup saya dan juga pola makanan saya. Misalkan pola hidup setelah saya sembuh dari sakit ini saya bisa mengubah pola hidup saya dengan berolahraga, terus banyak beraktivitas. Nah, setelah itu saya juga bisa mengubah pola makan saya, yaitu dengan makan makanan bergizi dan makan
makan yang bergizi dan juga istirahat yang teratur. Selanjutnya yaitu tips yang kelima. Nah, yang kelima ini yaitu dengan berteman dengan orang-orang yang positif. Maksudnya yaitu kita mengubah pola pertemanan kita dengan orang-orang yang lebih baik. Positif ini dalam hal yaitu dengan orang-orang yang memiliki perilaku atau kepribadian yang baik. Misalkan kita yang dulunya berteman dengan orang-orang yang mungkin orang-orangnya itu suka mabuk-mabukan, suka berjudi, suka mencuri atau dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa mengubah pola pertemanan kita yang positif dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Misalkan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang ideal dan juga pemikiran yang mengarah kepada hal-hal positif. Nah, di sini dibutuhkan dengan adanya orang-orang positif tersebut bisa memberikan dampak yang positif juga kepada kita. Misalkan kita bisa berteman dengan orang-orang yang positif, kita juga bisa diberikan nasihat oleh orang-orang atau teman-teman kita tersebut supaya kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Sekarang yaitu cara yang keenam, yaitu cara dengan tersenyum dan juga tertawa. Nah, dengan tersenyum dan tertawa ini kita dapat menghadapi segala sesuatu itu dengan perasaan yang adem dan tidak emosi. Nah, di sini senyum dan tertawa itu misalkan kita sedang mengalami suatu hal atau kejadian segala apapun, itu dengan membarengi dengan ekspresi tersenyum dan tertawa. Dan hal ini juga bisa mengurangi beban kita dalam menghadapi suatu cobaan. Nah, dengan tersenyum ini bisa memberikan efek psikologis yang tenang pada diri kita. Tips yang ketujuh yaitu dengan cara yoga, relaksasi, meditasi, dan juga berdoa. Nah, dalam hal ini saya bisa menjelaskan berdoa. Nah, berdoa ini kita misalkan sedang menghadapi suatu penyakit atau suatu cobaan. Nah, kita bisa berdoa dengan Allah dengan meminta bahwa dengan adanya cobaan ini Allah memberikan sesuatu yang lebih baik dan Allah mengabulkan doa kita untuk menjadikan cobaan ini sebagai cobaan yang nantinya akan menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Demikian tips dari saya tentang cara bagaimana berpikir positif dalam menghadapi cobaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.